warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, baik nikmat lahir ataupun batin. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan, mudah-mudahan sehat walafiat ya, sehingga bisa maksimal ibadah. Kebayang kalau sakit, ibadahnya itu pasti tersendat ya, atau terhalang lah gitu. Seperti saya saja kemarin ya tidak bisa berbicara seperti ini. Ada yang tahu kenapa? Bukan bisu ya, sariawan. Oh, sariawan. Di lidah ini juga agak ada bekas-bekasnya kemarinnya. Pedih, gigit kemarinnya. Vitamin D. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Sebelumnya teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Bahagia. Kenapa bahagia? Karena masih diberikan kenikmatan ya. Luar biasa. Ya. Sangat super sekali ya. Salam super. Asa itu motivatornya. Nah, jadi manjang. Nah, kita lanjut ya di tilawah di Al-Baqarah ayat ke 235. Nah, mangga. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya sudah kebagian ya untuk tilawah. Paling secara keseluruhan ada kesalahan-kesalahan terkoreksi ya. Yang pertama tadi di kalimat ar-rabtum. Nah, ada huruf do ya. Nah, huruf do itu bedakan dengan huruf dal. Nah, yang kemarin ya. Kalau dal memantul ya, dan dia itu apa namanya tuh, syiddah gitu kan ya. Sedangkan huruf do dia tidak memantul ya, dan dia juga punya salah satu sifat yang berbeda dari huruf yang lain adalah huruf memanjang gitu ya. Arab gitu ya. Jadi tidak di berhentikan tidak, tapi gitu ya. Tidak. Itu mah kalau dileburkan huruf dal. Nah, kalau ini mah tidak, arabtum ya. Terus mim ketemu ba. Nah, itu ditahan ya, teman-teman. Kenapa ditahan? Karena itu hukumnya itu ikhfa syafawi ya. Nah, itu ditahan. Terus yang ketiganya ada huruf to nih, khito. Nah, itu ada qalqalah ya, bedakan dengan huruf ta gitu ya. Khito. Nah, gitu ya. Dan terakhir yang sirron. Nah, itu izhar kalau dia di wasol. Tapi kalau dia disukunkan maka jadi sirro. Nah, jadi mad iwad gitu ya. Nah, berikutnya materinya sedikit saja ya. Yang penting mah kita ada ngaji gitunya. Tadi ngaji sudah. Nah, materinya adalah kemarin kita review huruf apa, teman-teman masih ingat atau sudah lupa? Ba mas sudah lewat. Jim juga sudah lewat. Jim sudah lewat. Sudah lewat. Kemarin mah huruf Kang Yuri juga huruf dal. Dan iya ya, nyusul nanti nyusul. Saya juga belum. Kang Yuri nyusul. Alhamdulillah. Rezeki ya. Oh ya, nanti doakan saya biar bisa nyusul. Saya juga pengen gitu. Semuanya juga pengen ya. Nah, huruf dal kemarin kita sudah bahas ya.
ketika dia disukunkan ada sifat yang harus selalu diutamakan ya atau ditonjolkan. Apa itu? Qalqalah ya, ade, ide, ude. Karena terkadang sadar atau tidak ketika kita menemukan huruf dal di surat misalnya Al-Ikhlas nih ya. Nah, qalqalah itu suka hilang. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Nah, gitu. Ya, harusnya ada deh ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Gitu. Ya. Dan pantulannya natural saja gitu ya. Agar terjaga orisinalnya gitu. Ya, original teh terjaga ya. Jangan mantulnya teh telat. Contoh, Kul huwallahu ahad. Jangan gitu. Allahu somad. Jangan. Telat ya teman. Ya. Dulu pas masih TK gitu. Nah, saya juga gitu ya pas kecil mah. Udah biar apa? Pas masih TK, pas sudah kerja juga ya. Kalau tidak hati-hati mah ya. Nah, terakhir materinya setelah huruf dal, huruf apa teman-teman? Da, zal. Ya, da, za, zal. Nah, hati-hati bedakan nih dal sama zal. Kenapa? Karena kalau makhluk hurufnya memang sama ya, ujung lidah, tapi ditempelkannya beda. Kalau dal mah ke tempat tubuh gigi seri gitu ya, da, di, du gitu ya. Sedangkan kalau huruf za si ujung lidahnya nempel ke giginya, za, zi, zu gitu ya. Nah, contoh misalnya iza zulzilatil, iza walazina. Nah, terkadang suka dibaca waladina ya. Aladina mah kalau zaman dulu mah obat. Aladina gitu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak? Harus ada ya. Harusnya bukan aladina tapi allazina zi gitu. Jadi ketika disukunkan ya, dz betul ya, dz ya. Jadi ketika disukunkan zal itu dia rohwah, dengar ya, az, iz, uz. Nah, gitu ya, beda dengan dal, ade, ide, ude ya. Oke, kita coba sekali. Zazizubaz. Maka Zazizubaz. Zuzan zani zazna. Zuzan zani zazna. Minal muzni. Minal muzni. Mazizan zani za. Mazizan zani za. Ya, bisa teman-teman? Insya Allah ya, harus dilatih ya. Sambil ngaca, sambil Kang Fajar teh gumasep gitu ya. Zazi subal. Boleh penggerakan. Gituan boleh ya, banget ya. Tapi yang penting harus gerak tuh lidah gitu. Zazi zu. Jangan gini hungkul gitu ya. Lidahnya tidak begitu ya. Ada yang mau ditanyakan huruf zal? Nah, jadi sekali lagi huruf zal itu ujung lidah ya ketemu dengan gigi seri atas ya, torfulisan, torof ya ujung gitu ya. Torfulisan ya, jadi bahasa Indonesia mah ujung lidah begitu ya. Nah, dan ketika dia disukunkan ada sifat yang menonjol yaitu sifat suaranya itu mengalir, rohwah, az, iz, uz. Nah, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kultum dan ngobras gitu ya. Ngobras. Kalau saya waktu kemarin saya upload di YouTube ngobrol santai bareng nah gitu. Ngobrol akal sehat bisa. Mantap. Nah, gini. Oke, waktu.
Dan sekarang yang akan kutil adalah Mas Haikal. Mas Ya, tapi sebelum Mas Haikal, untuk pertemuan berikutnya di tahun yang akan datang, tahun baru tahun depan, siapa? Ustadz Yudi sih. Udah pulang belum? Oh ya, sebelum berangkat. Boleh. memberikan 2 Januari masih bisa. Masih bisa ya? pembekalan. Nah, nanti pertemuan berikutnya Kang Yudi ya, boleh ngobrol tentang umroh, boleh. Ya. Kiat, Motivasi kiat, kudu kiat, gitu kan. tips and trick untuk teman-teman. Silahkan Mas Haikal, dipersilahkan. Enggak. Karena Mas Haikal Sebenarnya beban bosan karena sebelumnya materi pelajaran sangat menarik. Oh, pasti ini lebih menarik. Ya? Enggak juga sih. Kita yang ringan Misalnya. Enggak. Cuman dari aktivitas kita sehari-hari, dari Allah. bidang kerja kita, komunikasi. Ini satu hal yang mungkin kita lupa gitu ya. Karena hal ini tuh hal kecil, hal sepele. Tapi dampaknya sangat besar. Gitu. Masya Sampai Allah. Allah menemukan hadis yang nanti kita temukan. Oh, nggak usah di sebelah dulu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman sore ini kita bahas yang ringan-ringan aja, tapi ringan punya dampak yang besar. Apa kira-kira? Coba. Ringan tapi dampaknya besar. Sok ibadah sok sedekah. Nah, dia tuh benar tadi. Ikhlas, Nah, sabar, ikhtiar, sabar, emosi, syukur, syukur, lisan. alisan, Pas ini alisan. alisan. Makanya juga hurufnya. Lisan itu kan datang dari mulut kita gitu kan. Mulut kita itu kan, kalau zaman sekarang mah mulutmu harimaumu atau apa yang kita kata, apa yang kita ucapkan berdampaknya pada kita sama juga dampaknya ke buat orang luas gitu. Betul. Nah, apalagi zaman sekarang, zaman teman-teman gadget banyak teman-teman milenial yang bercandaannya tuh, yang senangnya tuh bercanda gitu ya, saat nongkrong. Cuman kan bercandanya kita tuh belum tentu diterima oleh semua orang. Contohnya misalkan kamu cantik, kita manis, nah misalkan ya, kita manis, mungkin ada orang yang bisa terima, ada orang yang nggak terima, betul nggak? Karena itu ada 2 kata, hitam dan manis. Mungkin manisnya bisa terima, tapi hitamnya enggak, ya kan? Jadi nggak semua orang gitu, bukan sih itu jauh, dia mau putih, ya. Mungkin ya, Misal jangkung ledik, jangkung ledik, jangkung nama diterima. Ledik kenapa? letiknya belum tentu saya menerima gitu seorang ini. Tiga lincah. Nah, letiknya lincah. Jadi apa yang kita ucapkan belum tentu berdampak baik buat kita. Bisa jadi trauma juga buat seorang gitu ya. Dan itu kita kita juga kan nggak tahu ya dia tuh menerima atau enggak ucapannya. Biasanya kok mereka nggak terima kan malah responnya adalah diam. Nah, diam itu kan kita nggak tahu nih kira-kira dendam atau enggak gitu. Jadi dosanya kepanjangan lah gitu. Nah, bahaya lisan juga dituliskan ada 2 ya, beberapa di antaranya juga. Cuman yang paling bahaya itu 2, bahaya dusta atau bahaya fitnah. Nah, bahaya dusta ini ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang bilang ayat ini mengajarkan satu prinsip penting, jangan asal bicara dan jangan asal menyebar, karena satu ucapan yang salah bisa berujung penyesalan panjang gitu, yang tadi kita bahas. Lalu ada juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang menyebutkan bahwa Allah menyebut bahwa fitnah sebagai suatu yang sangat besar dampaknya. Fitnah sering kali tidak dimulai dari tindakan besar, tapi dari ucapan kecil yang dilepas tanpa tanggung jawab. Dari sini kita bisa paham gitu ya, bahwa menjaga lisan bukan sekedar etika, tapi kewajiban moral dan spiritual. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 14 juga disebutkan bahwa atau mengajarkan kita tentang tidak semua pembicara kita bernilai Islam atau manfaatnya gitu ya, kita itu berbicara jika ada manfaatnya dan juga bisa menahan diri jika tidak ada kebaikan di dalamnya. Lalu ya jadi intinya mah mungkin kalau saya itu sama seperti ini ya, kayak
kemarin cerita yang lampau kalau ingat dari Haji yang udah umroh Haji. Nanti Haji juga membuktikan mungkinnya kalau niat kita baik dari sini untuk umroh, maka di sana akan ditemukan dengan yang baik-baik. Tapi jika niat kita udah salah, itu di sana juga akan dipertemukan dengan salah. Sama dengan lisan, Materi saya udah nanti ini yang Kepake. sama dengan lisan gitu, lisan banget dalam Al-Quran juga disebutkan lebih baik berkata baiklah, jika tidak bisa berkata baik maka diam. Diam adalah hal terbaik gitu. Di masa sekarang memang mungkin sulit, apalagi saya pribadi, kalau saya pribadi sebenarnya suka cepat apalagi kayak Iqbal gitu ya, Iqbal apalagi ke teman-teman dekat, makan kita kayak aku ini mau bercanda segala macam, soalnya kan nggak tahu artinya Iqbal kan perset gitu nggak ya, kita kan ngomong apa bercanda kalau maunya pundung gitu kan, ini udah perset gitu, jadi dosa buat saya, maaf ya bro. Nah, gitu. Terus apalagi di zaman digital sekarang itu kan nggak cuma dari mulut, malah dari jaring sekarang misalnya berbicara mengetik apapun itu bernilai atau berdampak pada apa ya, pada semua orang gitu ya. Kita mengetik apa niatnya bercanda tapi hasilnya menyakiti hati orang lain. Nah, ada juga yang bilang bahwa rezeki kita tuh kadang dari apa kabur, salah satunya dari lisan kita yang ke orang lain gitu ya. Kita berkata lisan jelek ke orang lain, berdendam segala macam. Nah, itu juga menjadi salah satu terhambatnya rezeki ya dengan kayak gitu. Nah, menahan diri untuk berkata baik, tidak berkata baik itu sangat sulit memang, makanya Allah tuliskan dalam hadis-hadis ya. Dan surat juga Allah tuliskan apa namanya, pentingnya lisan, karena lisan itu bisa bermata dua. Kita bicara baik maka akan berdampak luas baik juga gitu sama orang lain, dan kita juga jika berbicara jelek akan berdampak jelek sama kita. Paling segitu sih poster singkat aja gitu dari kita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di masa sekarang apakah lisan ini, misalkan kita udah terlanjur nih berkata kasar atau berkata buruk sama orang lain, orang lainnya sakit hati tapi orang lain itu nggak bilang sama kita. Nah, apakah kita harus gimana ya, harus bertobat sama Allah atau kita seperti apa gitu untuk apa yang namanya, untuk mengobati. Nah, Allah mungkin bisa mengobati orangnya belum tentu, karena kan kita nggak tahu nih siapa sakit hati atau enggak, karena dia responnya adalah diam gitu. Karena kalau ngomong kalau disebut bundung gitu kan sekarang. Nah, mungkin emang agak sulit juga gitu. Itu sih Pak kalau dari saya. Enggak, teman-teman enggak bisa menjawab. Bung Fajar mungkin Fajar, Ustaz Yudi, Pak Ustaz Cecep. Berarti pertanyaannya bilang topik beda. Open discussion. Oh, open discussion. Mangga sih yang lain. Sangat luar biasa ya materinya tentang lisan gitu ya. Bahkan sebagai orang beriman ya, disebut orang beriman itu kalau dia bisa menjaga lisannya gitu kan ya. Ciri orang beriman itu menjaga lisannya dari menyakiti orang lain dan menjaga kedua tangannya dari menyakiti orang lain. Nah, itu ciri orang Islam. Jadi kalau lisannya buruk, tangannya itu berbuat buruk juga, berarti bukan orang Islam gitu ya. Berarti Islamnya hanya KTP gitu. Jadi tadi pertanyaan itu ketika kita berkata-kata kepada orang gitu ya, dan orang tersebut tidak tahu ya, kita tersinggung gitu ya, sakit hati. Kalau kita tahu orang tersebut sakit hati, mungkin kita ya bisa minta maaf gitu ya. Kalau tidak gimana ya, dan kita tahu orangnya enggak tahu orangnya baik, cuman nah itu sekitar 3 paling kan Allah itu akan menilai seorang itu dari apa yang dia bisa kuasai ya. Nah, maka kita mendoakan saja orang tersebut gitu ya, supaya apa, dilapangkan hatinya, dan insya Allah Allah akan istilahnya mah memberikan sesuatu yang terbaik gitu ya bagi hambanya. Kalau dia tidak memaafkan ya itu mah urusan dia kepada Allah gitu. Yang pasti kita mah sebagai orang yang beriman gitu ya, kita perlu tadi saya ya menjaga lisan gitu. Kalau tidak sengaja ya kita minta maaf dan kita beristighfar, dan
lisan yang sebaik-baik dikeluarkan itu adalah kalimat-kalimat zikir ya, zikrullah ya, mengingat Allah. Bahkan ketika kamu tidak tahu sesuatu gitu kan ya, tanyalah kepada orang-orang yang berzikir gitu ya, yang selalu mengingat Allah gitu. Pak Ustadz kalau misalkan Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Gimana? ya, jadi kalau misalkan konteksnya kerja ya Pak Ustadz, Iya. atasan dan bawahan. Betul. Nah, apa namanya, atasan ini tuh misalnya berkata baik tapi si respon karyawannya teh nggak apa ya, nggak nurut lah kasarnya gitu. Tapi si karyawan ini si pak atasan ini berkata kasar segala macam supaya ada jerak, itu niatnya kayak gitu, ada jerak untuk si karyawannya. Tapi respon dampaknya benar, si karyawannya jadi kerjanya benar tapi hatinya sakit, kan dikatain segala macam. Nah, apakah konteks pekerjaan seperti itu dan konteks hadis yang disebutkan oleh Nabi berkata yang baiklah gitu kan, berkata yang baiklah atau diam gitu kan. Nah, jika dikaitkan dengan konteks pekerjaan seperti tadi, profesionalitas apakah masih berlaku gitu, ayat-ayat yang disebutkan tadi gitu? Masih tetap berlaku, masih berlaku. Si bos itu tetap dosa gitu. Iya, karena berkata-kata kasar dan dia seharusnya bisa menguasai lisannya kan ya. Jadi bagus, tapi kerjanya jadi bagus. Jadi bagus. Mau jadi bagus itu. Nah, ada plus minus sudah. Berarti berkorban ya. Berkorbannya dosa bayar. Ya, gitu. Tapi tetap kalau dalam Islam yang saya paham kata-katanya tidak kasar. Gitu. Ya. Tapi kalau tegas mah nggak apa-apa. Kan kasar sama tegas beda ya. Beda. Kalau tegas masih misalnya si atasnya teh Kang Fajar gitu ya. Kamu pakai bahasa Sunda bisa teh. Ke Mas Angga, cing balik atuh Mas Angga gitu. Kena naon ya. Tegas berarti ya, bukan kasar. Gitu. Ya. Kan kalau kasar mah beda lah. Meskipun dia sakit hati aja boleh bicarakan di sana. Iya. Aman ya, aman. Ada lagi teman-teman? Misalnya Kang Yudi di sini. Tidak. Langsung lanjut ke situ aja yang kemarin dari pacar udah dipraktekin belum? Udah dipraktekin. Kemarin tuh teman-teman Kang Fajar membawakan tentang apa? Tema keluarga gitu. Rumah tangga. Teorinya sudah merudul gitu, tinggal praktek kan. Ya. Gitu. Alhamdulillah sudah diamalkan. Nah, mantap. Apalagi mau berangkat kan meninggalkan istri, wah itu praktekkan gitu. Jadi agak beda sekarang gitu dari biasanya. On klinik ya. Kayak on klinik gitu. Kemarin kayaknya. Iya, nggak ada kan ya. Alin, Isma, enggak, Kang Ejang juga nggak ada Isma. Jadi saya tuh berfantasi terus gara-gara omong. Benar kan? Fantasi yang syar'i. Yang penting syar'i. Itu banyak dari karena beda dengan berhayal ya. Kalau berhayal sesuatu yang tidak bisa diwujudkan. Berhayal gimana tuh? Hah? Hukum berhayal. Nah, tidak boleh berhayal. Tapi kalau sekarang kan ada kayak misalkan media sosial banyak tuh kayak yang sering-sering afirmasi gitu tuh kayak afirmasi kalau kita menginginkan sesuatu maka kita setiap hari harus berafirmasi atau bahkan sebelum tidur kita harus memvisualkan bahwa itu seakan-akan sudah terjadi. Itu kalau begitu kalau yang saya paham kalau yang misalnya tuh untuk afirmasi kitanya lebih semangat tuh boleh, tapi yang nggak boleh tuh yang berlebihan gitu. Ya kayak memvisualkan gitu. Itu kan anggapannya hayalan kan Mas. Iya. Nah, itu mah kalau itu hukumnya apa? Boleh nggak Ustaz dalam tidak boleh. Kadang-kadang ada dampak positifnya. Banyaklah dampak positifnya kayak kita membayangkan sesuatu seakan-akan sudah terjadi. Kayak misalkan kita tuh
nggak punya rumah Hmm. atau bahkan misalkan yang Membayangkan sudah gitu. yang positif gitu kan, kayak kita seakan-akan membayangkan sedang umroh, sedang menyentuh Ka'bah gitu. Wah, Hmm. nah kalau seperti itu boleh nggak? Kalau yang saya paham itu kalau tidak berlebihan boleh untuk lebih semangat gitu. Yang tidak boleh itu yang berlebih-lebihan gitu. Bahkan kalau yang berlebihan mah kan ketika memvisualisasikan gitu teh jadi malas kerjanya, jadi kepala rubuh lah. Karena saya punya apa ya? Pernah punya kenalan gitu ya. Dia teh pengen jadi apa ya, pengusaha lah gitu ya, punya sesuatu gitu kan ya. Tapi selalu dia bayangkan apa yang terjadi, syaitan masuk. Udah syaitan masuk, kesurupan gitu. Udah kesurupan jadi kepala rubuh dan dia jadi dekat lah sama syaitan. Nah makanya kita mah ketika memiliki sesuatu apa ya kita berusaha ya bertawakal kayak gitu. Bertawakal itu berusaha tapi dengan sudah maksimal bekerja sekemampuan kita gitu ya. Kalau kata pengusaha mah kita tuh kerja tuh setengah mati lah gitu. Jangan sampai mati ya. Setengah mati udah cukup tuh. Tapi ada jadi yang bilang teh bahwa apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Iya. Jadi itu di HR Bukhari dan Muslim dalam kutipannya bilang sesuai dengan aku prasangka betul. Inazoni abdibi. Penting menekankan bahwa Allah akan memperlakukan hambanya sesuai dengan prasangka mereka. Jika Anda yakin akan kebaikan maka kebaikan itu akan datang. Jadi kuncinya yang pertama adalah yakin dan positif. Apa ya? Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Betul ya, positif pikirnya overthinking betul. Nggak baik. Diredus ya. Bisa ya jadi bos misalkan ya. Bisa. Bisa ya atau si Fajar bisa jadi bos kan. Nah itu kan mungkin ya dari hati sendiri motivasi gitu. Iya. Apa yang dilakukan CEO teh kayak gimana sih? Terus ya hidupnya dimotivasi. Meskipun nggak jadi CEO hasilnya pasti positif gitu. Mungkin kayak gitu ya. Iya, itu mah boleh. Yang nggak boleh yang berlebihan tadi ya sampai jadi kepala rubuh lah gitu. Kayak kalau kita berpikir buruk kayak misalnya belum terjadi tapi kita berpikir buruk. Nah, presentasi itu ke Pemprov misalkan gitu. Kasian nah. Jadi kita mentalnya udah duluan. Jadi harusnya oke gas lah. Bismillah kan gitu. Mungkin gitu ya. Iya. Sepakat Mas Haik. Bermimpi jelas tinggalan jatuh di atas. Masya Allah. Benar. Tapi bosan Iya. Pernah sedang banyak buku dari kamu tidak sudah kan balik lagi ke lisannya. Menurut saya lisan itu salah satu indera yang paling banyak dihisap mungkin nanti karena terkadang ketika kita mengucapkan satu dua kata tanpa kita berpikir dulu gitu bosan. Jadi tanpa dipertimbangkan atau tanpa diolah dulu apakah kata-kata kita bisa menyakiti orang lain atau tidak. Nah, gimana sih caranya gitu buat kita untuk berpikir dulu sebelum berkata sesuatu. Karena kan kalau misalkan tadi kata Mas Ika kalau ke teman dekat atau ke orang-orang yang udah kita kenal itu kita kadang suka ceplos-ceplos ya dan nggak tahu nih feeling dari setiap orang itu seperti apa. Gimana sih gitu biar kita tuh bisa nggak semena-mena dalam berkata. Kan itu juga butuh proses ya bosan dari kebiasaan kita yang selalu urakan ya dalam berbicara kan ada juga ya di beberapa di zaman Nabi juga kan Nabi juga pernah mengingatkan untuk jaga lisan gitu karena lisan itu betul. Nah salah satu indera yang mungkin kita remehkan tapi dosanya menurut saya itu yang paling besar karena nggak dirasa gitu dosa itu. Nah tipsnya itu seperti apa gitu? Itu aja sih mungkin dari itu. Oke, tentang lisan ya. Ada yang lain enggak? Bisa ada yang mau jawab ya? Tentang tips Mas Ali ya, tips menjaga lisan. Apa aja? Sebelum saya gimana ada teman-teman yang mau menanggapi? Emang sih berat.
berat. Kayaknya ini sih kayaknya membiasakan berpikir dulu sebelum kita ngomong. Jadi tapi sahabat ditahan dulu. Jadi mau ngomong teh pikir dulu. Itu lama ya kayaknya. Hati-hati ya ngomong ini. Terus kalau misalkan empati kalau misalkan kita ngomong kayak gini dan orang itu ngomong itu hal yang sama ke kita sakit hatinya. Jadi dipikir dulu baru dia pasti ucapkan. Terus biasakan pakai bismillah. Sama kalau di sini mah dibilangin solusi praktisnya adalah mengisi lisan dengan tadi kata waktu berzikir. Jadi benar baik lagi ke kebiasaan. Ya, ke habit sih mungkin kebiasaan. Soalnya lihat kayak Habib Umar apa yang diucapkan itu selalu menenangkan gitu. Nah, kan berarti sampai level ke sana kita ada stepnya. Proses ya. Mungkin kan proses. Klik gitu ya, kecuali dari dom. Seperti itu mungkin ya. Begitu Pak Ustaz mungkin. Oke. Berat. Dan untuk menjaga lisan ya, mungkin tambahan kita harus selalu memaksakan diri untuk ikro ya. Membaca. Bukan hanya membaca secara apa ya? Buku misalnya enggak, tapi membaca situasi gitu kan ya. Membaca gelagat orang gitu kan ya. Kan kalau sekarang mah ilmu itu Pak psikologi, psikiater ya. Nah, Rasulullah itu sudah praktek gitu ya kepada para sahabat, kepada istrinya, kepada anaknya, udah langsung praktek gitu ya. Nah, kita juga ya sedikit-sedikit gitu. Karena saya juga menjadi kebahagiaan ketika ketemu dengan teman-teman, kan beda-beda nih ya. Cara berpikir, cara bicara sebagainya gitu ya. Nah, saya itu membaca gitu ya, berusaha. Oh, ini Mas Haikal kayak gini gitu kan ya, Mas Iqbal gini gitu. Dan ketika semakin kita banyak berinteraksi dengan orang, dia semakin paham nanti teh gitu. Bisa menjaga lisan gitu ya. Dan kalau tidak begitu ya tidak akan bisa. Jadi memang proses itu ya. Cukup teman-teman? Oke, kalau cukup kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma